P3 melalui ketumnya Mardiono merayu Menparekraf Sandiaga Uno untuk bergabung dengan partai berlambang Ka'bah tersebut. Sementara salah satu waketum P3 Arsul Sani juga pamer pertemuan dengan sejumlah elit PDIP, Gerindra, dan PKB. Akankah ini menjadi kode keras dari P3 untuk siap berlayar dengan koalisi yang baru? Lalu bagaimana dengan nasib koalisi Indonesia Bersatu atau KIB? Berlabuhkah atau harus karam di tengah jalan? Dan untuk menjawabnya sudah hadir bersama kami Wakil Ketua Umum DPP P3 Amir Uskara. Pak Amir, selamat malam. Selamat malam, Mas Bram. Terima kasih sudah hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentu menjadi perhatian publik begitu ya. Kalau kemudian sebelumnya isu itu berhembus tapi bukan dari partai Anda, namun sekarang ketum langsung mengatakan bahwa berharap Pak Sandi ini masuk ke dalam P3. Ini kemudian rayuan atau kemudian jangan-jangan sudah lampu hijau begitu ketika sebelumnya dari luar yang berhembus isunya. Ya, terima kasih Mas Bram. Saya kira kalau Mas Sandi hubungan emosional dengan teman-teman di P3 memang sudah sangat erat ya. Oke. Bahwa selama ini kami melihat bahwa Pak Sandi ini adalah seorang politisi yang memang sudah teruji dalam elektoral maupun dalam kapasitas kompetensi. Artinya kita lihat ketika dia ikut di Pilkada DKI bersama Anies, kemudian juga ikut di Pilpres bersama Pak Prabowo. Artinya kompetensi seorang Anies dari sisi elektoral saya kira cukup bagus. Makanya memang ketum saya kemarin mengatakan bahwa Sandi ini kalau mau bergabung di P3 kita pasti buka ruang. Artinya tokoh tidak sekelas Sandi aja kita akan terima, apalagi kalau tokoh-tokoh sekelas Sandi mau bergabung. Persoalannya sekarang memang karena Sandi masih sebagai kader Gerindra. Tentu kita serahkan kepada Sandi. Kalau misalnya Pak Sandi kemudian mengatakan mau bergabung ya pasti P3 akan welcome. Oke, Pak Amir, ini kan tapi tidak mungkin ujuk-ujuk, tidak mungkin tiba-tiba begitu. Pasti ada kemudian penyebab, pasti ada kemudian kalau Anda mengatakan ada semacam pola historikal begitu. Mengapa kemudian nama Sandi apalagi langsung diundang ke Harlah begitu? Kalau di Harlah kan memang bukan cuma Sandi, banyak yang kita undang. Tapi sarungnya hijau loh. Di beberapa kegiatan memang Pak Sandi ikut kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh P3. Artinya saya mengatakan bahwa komunikasi politik yang kita bangun dengan Pak Sandi memang sudah jauh ya bersama-sama dengan beliau. Dengan ketokohan beliau, kemudian dengan kompetensi beliau. Kami di P3 kalau misalnya Pak Sandi mau mengikuti kegiatan-kegiatan yang kami lakukan, pasti kami akan terbuka. Jadi kalau misalnya kita mengadakan kegiatan di daerah, teman-teman di daerah kemudian mengundang Pak Sandi memang biasanya datang sepanjang tidak ada kegiatan lain. Dan itu kami menangkap bahwa secara emosional Pak Sandi memang sepertinya ada komunikasi, ada keinginan untuk bergabung dengan kami. Dan kita terbuka untuk itu. Tapi kan kita kembalikan ke Sandi karena dia sebagai kader P3, kader Gerindra. Sementara kami komunikasi politik dan teman-teman Gerindra selama ini kan cukup dekat. Seperti tadi Pak Arsul dengan misalnya dengan Pak Habibur Rahman itu kan kami juga misalnya dengan teman-teman di Gerindra sangat dekat. Sehingga kita tentu tidak ingin saling menyakiti. Oke, pertanyaannya kalau begitu adalah capres, cawapres, atau kemudian hanya endorser. Tapi yang menarik adalah salah satu waketum lain yaitu Pak Rusli Effendi mengatakan menitipkan pada DPW DKI Jakarta. Jangan-jangan untuk pilgub lagi nih? Enggak, sebenarnya kalau Pak Sandi itu memang disiapkan untuk Pilpres. Artinya kita berharap Pak Sandi ini masuk dalam kontestasi Pilpres kalau bisa bersama P3. Artinya apakah itu sebagai calon presiden atau calon wakil presiden tentu tergantung dari konstelasi politik yang ada. Karena dinamikanya kan masih kencang. Dinamikanya masih kencang. Jadi insya Allah mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita di P3 dengan melihat kapasitas dari Pak Sandi, kemudian komunikasi yang kita bangun selama ini, tanpa harus merusak hubungan kami dengan Partai Gerindra yang menjadi partai awal dari Pak Sandi. Oke, pertanyaannya berarti kalau misalkan mengusung Sandiaga Uno, baik capres dan cawapres seperti kata Anda, akan kemudian memperbolehkan misalkan Sandi adalah kader partai lain atau harus via P3, KTA P3 terlebih dahulu? Harapan kita ya tentu Pak Sandi kita harap bersama dengan P3. Karena kan kalau misalnya dia Gerindra, enggak mungkin lah dua-duanya maju. Pak Prabowo sudah maju disiapkan sebagai capres oleh partainya. Sehingga kalau Pak Sandi mau maju tentu kita berharap ada kendaraannya yang dipakai dan itu dari P3. Atau jangan-jangan dengan pertemuan kemarin koalisi Lebaran Bahagia ini disiapkan kalau Gerindra Prabowo begitu P3 Sandiaga Uno begitu jangan-jangan. Mengulang 2019. Ya persoalan nanti koalisinya dengan siapa itu kan urusan lain. Karena kami sampai saat ini kan dengan KIB tidak ada masalah. Artinya komunikasi yang kita bangun dengan KIB sampai saat ini terus berjalan. Saya juga sebagai koordinator KIB dari P3 terus berkomunikasi dengan teman-teman Pak Asman dari PAN dan juga Pak Dito dari Golkar. Dan itu terus jalan. Komunikasi antara ketum juga jalan, sekjen juga lain. Sehingga
persoalan KIB ini kita mengatakan bahwa kita ini kan masih terbuka. Siapa tahu misalnya masih ada partai lain yang mau bergabung dan itu menjadi amunisi baru untuk KIB. Oke, kalau Anda mengatakan koordinator dari P3, lebih lancar mana komunikasi dengan KIB atau jangan-jangan koalisi yang baru kemarin Pak Arsul ketemu itu? Oh, kalau dengan KIB kita selama ini sih komunikasinya hampir tidak ada putus. Hampir tiap hari. Walaupun belum ada nama capres siapa, setiap kemudian artinya elemen punya masing-masing memang gitu. komunikasi kita dari awal terkait dengan KIB ini kan kita berikan kesempatan kepada masing-masing partai untuk melakukan kegiatan internal. Artinya itu kan keputusan internal yang akan menentukan. Setelah itu kita akan bawa ke masing-masing koalisi untuk kita bicarakan. Jadi memang ada proses-proses yang akan kita lakukan masing-masing di internal partai. Oke, tapi kemudian kemarin sebelum Mas Arsul ketemu dengan banyak elit P3, PKB, Gerindra dan juga PDIP begitu, Mas Romi sempat ketemu dengan Sekjen PDIP, Mas Hasto begitu. Ini mengatakan KIB belum kemana-mana. Jangan-jangan publik akhirnya menafsirkan ini ada koalisi baru dengan PDIP dan teman-teman. Kalau komunikasi dengan partai lain saya kira bukan cuma Pak Romi atau Pak Arsul. Saya juga dengan teman-teman lain tetap ada komunikasi. Tapi kalau misalnya terkait dengan koalisi, sampai saat ini kita masih bersama dengan KIB. Itu koalisi partai. Tapi komunikasi politik saya kira itu wajar dengan siapapun kita lakukan. Walaupun Pak Arsul bilang belum final begitu ya? Final dalam artian kita belum menentukan siapa yang akan kita usung. Itu finalnya. Dan apalagi ini kan yang namanya politik semua dinamikanya pasti tinggi. Pada akhirnya kan keputusan itu akan keluar pada injury time. Oke, kalau begitu kemudian saya mengutip apa yang disebutkan Mas Awi, Ahmad Bedowi begitu beberapa waktu yang lalu mengatakan bisa jadi aspirasinya sama ketika menanggapi nama kode keras dari P3 dari PAN, Pak Zulhas mengatakan Ganjar Erik begitu. Nah ini apakah juga menjadi suara bulat pula dari P3? Diajukannya kemana? KIB kah atau koalisi Lebaran Bahagia yang kemarin? Saya kira kalau yang kita bangun selama ini misalnya Pak Zulhas ya dengan membawa kemudian Ganjar Erik, kemudian kami selama ini dengan Sandi atau Erik, kemudian juga dengan Pak Erlangga dari Golkar. Komunikasi itu tetap jalan. Jadi kita sampai saat ini memang belum final mengatakan bahwa harus misalnya Ganjar dengan Erik atau Ganjar dengan Sandi atau mungkin Erlangga dengan Sandi atau Erlangga dengan Ganjar itu masih sangat dinamis, Jadi sampai saat ini kami menganggap bahwa koalisi KIB ini kita tetap solid. Kita masih berharap ada partai lain yang masuk, tapi persoalan nanti kita calonkan siapa, kita akan mengusung siapa, itu pasti akan ada proses internal dari masing-masing partai. Oke, Pak Amir, tapi rasanya ketika Anda menyebutkan dua hal tadi, dua premis tadi rasanya menjadi hal yang seimbang begitu. KIB dan juga koalisi yang baru ini rasanya sama, walaupun Anda klaimnya KIB lebih solid. Kalau sampai saat ini kami tidak pernah ada komunikasi terkait dengan koalisi dengan partai lain selain KIB dengan KIB, PAN dan Golkar. Tapi kalau komunikasi politik dengan partai lain itu tetap jalan. Atau itu ketok pintu yang lain, jangan menyiapkan dengan kemudian perahu yang lain. Misalnya kemarin Romi sempat dengan Pak Hasto, kemudian kayak Pak Arsul dengan siapa-siapa. Kami juga misalnya saya sebagai ketua fraksi DPR hampir setiap saat komunikasi dengan teman-teman dari fraksi lain. Tapi untuk mengatakan bahwa itu adalah koalisi baru saya kira belum sampai ke sana. Karena kita dengan KIB ini masih tetap solid sampai saat ini dan tidak ada masalah di internal kami masing-masing. Oke, kalau begitu ketika kemarin atau minggu lalu begitu ya Presiden Joko Widodo memunculkan dua calon yang rasanya dianggap mesra begitu, Prabowo dan juga Ganjar. Kemudian Ganjar rasanya lebih dekat dengan KIB. Bagaimana sikap P3 terkait dengan hal itu? Apakah siap dengan segala perubahan calonnya capres jadi cawapres misalkan? Semua kemungkinan bisa terjadi karena ini politik. Artinya kalau misalnya ternyata pada akhirnya kesepakatan di KIB atau mungkin dengan koalisi lain kemudian menyatu dan mengatakan bahwa ternyata Ganjar Prabowo lebih pas, ya saya kira semuanya peluangnya ada. Sepanjang kita belum memutuskan pasti peluang ada. Sehingga kemarin ketika diperlihatkan kemesraan antara Ganjar dengan Pak Prabowo kemudian diantar oleh Pak Presiden, itu bisa saja menjadi salah satu tanda misalnya bahwa mungkin itu juga yang dianggap kuat. Tapi kan selama ini statement Presiden selalu mengatakan Prabowo cocok untuk jadi presiden, Ganjar juga cocok untuk presiden. Artinya potensi atau peluang-peluang itu masih ada semua. Kalau PAN kemudian dengan bahasanya mengikuti arahan Panglima tertinggi begitu yang tidak lain adalah Presiden, P3 akan juga sama begitu? Karena kami tidak mungkin bisa mengusung sendiri. Posisi P3 saat ini kan tidak mungkin mengusung sendiri. Artinya tentu kita akan melihat peluang yang ada di partai kita, di partai lain untuk melihat koalisi arahnya kemana. Artinya kita tidak mungkin bisa memaksakan kehendak dengan posisi yang ada saat ini P3. Sehingga kalau dikatakan bahwa nanti ada arahan atau apa yang mengatakan bahwa kita harus ke sana, tentu bukan persoalan arahan, persoalan kompetensi dan peluang itu ada di mana. Karena kita juga mau menang dalam Pilpres ini kan. Berarti artinya sangat memungkinkan siapapun ditarik ke KIB atau jangan-jangan P3 yang ke Koalisi Indonesia
upaya yang kita Raya, lakukan begitu. selama ini adalah menarik partai lain untuk bisa bergabung dengan KIB. Bukan P3 yang ke koalisi yang lain. Sampai begitu ya? saat ini kita masih berusaha untuk menarik partai lain masuk ke KIB. Bagaimana kemudian komunikasinya, misalkan dengan Gerindra dan juga PDIP untuk itu? Bagaimana daya tawar yang Komunikasi disampaikan non P3 formal, tadi? komunikasi non formal yang kita bangun selama ini, ya saya kira memberikan ruang P3 sebagai partai dengan basis Islam yang moderat kan pasti dibutuhkan oleh partai-partai lain dalam pilpres ini. Makanya kita tawarkan, mari kita bergabung sama-sama. Misalnya Gerindra, yuk bergabung di KIB dong, supaya nanti kita lebih kuat, itu kan bisa kita lakukan. Persoalan nanti injury time pada kemana, saya kira pada akhirnya kita akan tentukan pada akhirnya. Karena saya lihat kemarin kalau kita sepakat misalnya Pak Kiai Ma'ruf aja kan itu injury time 5 jam sebelum final baru diputuskan bahwa Kiai Ma'ruf dengan Pak Jokowi. Artinya peluang atau kemungkinan seperti itu bisa saja terjadi dalam Pilpres 2024. Atau kemudian jangan-jangan ini disiapkan untuk kalau Pilpres nanti ada putaran kedua, maka komunikasi antar koalisi ini pintu awal, ketok awal, jembatan awal begitu? Ya, karena kita kan di koalisi pemerintah saat ini masih solid. Artinya koalisi pemerintah yang ada saat ini itu masih solid dengan Pak Jokowi. Jadi komunikasi politik itu tetap ada. Dan kemungkinan komunikasi dan pola yang kita bangun juga dengan Pak Presiden selama ini tetap ada. Artinya bisa jadi ada masukan, ada saran dari Pak Presiden yang mungkin menurut kita itu bagus atau bagaimana, atau mungkin peluang untuk menanya ada, itu juga bisa menjadi pertimbangan. Oke. Komentar atau kemudian tanggapan dari Pak Presiden akan cukup menentukan. Artinya kemudian saya balik lagi, kemudian sosok Sandiaga Uno rasanya kok semakin kecil ketika Anda mengucapkan sejumlah premis yang kita bahas tadi. Saya kira sampai saat ini belum ada yang kita mengatakan bahwa ini yang paling berpeluang untuk maju. Peluangnya masih 50-50 semua. Artinya Sandi dengan Ganjar, Ganjar dengan Erik, kemudian Pak Prabowo dengan Sandi. Masih memungkinkan semua bisa terjadi. Ini namanya dinamika bisa terjadi. Jadi kita tidak boleh mengatakan bahwa misalnya ada pertimbangan yang diberikan oleh Pak Presiden sebagai presiden yang saat ini kita bantu dalam koalisi pemerintahan, itu juga bisa menjadi referensi buat partai-partai yang ada untuk mengambil keputusan. Tapi bukan berarti itu menjadi keputusan mutlak. Oke, berarti artinya apakah kalau kemudian saya menggunakan klaim Anda KIB masih solid, apakah hari ini KIB belum memutuskan karena belum ada semacam arahan gitu dari Presiden ataupun PDIP terakhir? Sampai saat ini memang time limit yang kita buat itu kan sebenarnya di akhir-akhir ya. Artinya kita ingin mengatakan bahwa sekarang ini adalah proses internal dari masing-masing partai. Mungkin bulan depan atau mungkin setelah puasa kita akan kumpul lagi untuk mengatakan, lu dari mana ya, Golkar yang mana, PAN yang mana, P3 ini dong. Kumpul lagi KIB atau dengan PDIP? Nah, itu yang nanti kita akan diskusikan. Kalau misalnya PDIP mau gabung, alhamdulillah gitu kan, lebih kuat lagi. Oke, artinya sangat membuka begitu ya? Sangat terbuka. Oke, kami akan tunggu, tentunya publik menunggu bagaimana kemudian P3 dan juga KIB, tentunya apakah kemudian KIB masih akan berjalan atau jangan P3 dengan koalisi yang baru. Terima kasih Pak Amir Ruzqara, Wakil Ketua Umum DPP P3 telah bergabung sama kami di kanal Pemilu Tepercaya.